Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di my channel Simulasi CAT Official. Pada hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenai formasi kebidanan. Teman-teman, bidan sudah siap? Yuk kita mulai. Soal pertama, pada tahun berapa program D3 kebidanan di Indonesia mulai dibuka? A. 1993, B. 1994, C. 1995, D. 1996, E. 1997. Jawabannya adalah D. 1996. Jadi untuk pertama kali perkembangan pendidikan bidan itu dilaksanakan pada tahun 1851 dengan nama Pendidikan Bidan bagi Wanita Pribumi, tidak berlangsung lama. Sementara untuk program D3-nya itu dibuka pada tahun 1996. Soal nomor 2. ICM merupakan organisasi bidan internasional. ICM merupakan singkatan dari A. International Community of Midwives, B. International Consolidation of Midwives, C. International Care of Midwives, D. International Confederation of Midwives, E. International Cooperative of Midwives. Jawabannya adalah D. International Confederation of Midwives. Udah jelas ya kepanjangan dari ICM? Ini merupakan organisasi bidan internasional. Kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan berusia 19 tahun, hamil 9 bulan, anak pertama, sedang rawat inap di rumah sakit karena mengalami PEB, preeklamsi berat, dan mendapatkan terapi MgSO4 selama kurang lebih 16 jam. Hasil observasi pasien ditemukan tekanan darah 90/70, pernapasan 12 kali per menit, DDJ 100 kali per menit, refleks patella negatif, dan jumlah urin 10 cc dalam waktu 1 jam. Apakah kondisi yang dialami klien pada kasus tersebut? A. Shock kardiogenik, B. Eklamsia, C. HELLP syndrome, D. Intoksifikasi MgSO4, E. Impending eklamsi. Jadi pada soal adalah seorang pasien yang mengalami PEB sedang dirawat ya dan dilakukan terapi MgSO4. Yang ditanyakan kondisi yang dialami. Jadi jawabannya adalah D. Intoksifikasi MgSO4. Ini ditandai dengan refleks patella yang menghilang dan distres pernapasan, di mana kita lihat pernapasannya 12 kali per menit. Soal selanjutnya. Seorang ibu P3A0 telah melahirkan 5 hari yang lalu ditolong oleh dukun. Datang ke praktek bidan mandiri dengan keluhan badan terasa panas dan perut bagian bawah terasa nyeri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, suhu 39 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, nadi 110 kali per menit, teraba kecil, tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat, lokea purulent, dan berbau. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? A. Pulpitis, B. Endometritis, C. Mastitis, D. Cervicitis, E. Vaginitis. Jawabannya adalah D. Endometritis. Endometritis merupakan infeksi pada endometrium atau lapisan dalam dari rahim. Infeksi ini dapat terjadi sebagai kelanjutan infeksi pada serviks atau infeksi tersendiri dan terdapat benda asing dalam rahim. Gejalanya penderita demam tinggi, kelihatan sakit keras, keluar lokorea yang bernanah, dan uterus serta daerah sekitaran nyeri pada perabaan. Kita lanjut soal selanjutnya. Seorang ibu P3A0 telah melahirkan 5 hari yang lalu ditolong oleh dukun dan dilakukan manual plasenta. Datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan badan terasa panas dan perut bagian bawah terasa nyeri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, suhu 39 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, nadi 110 kali per menit, dan teraba kecil.
tinggi pundus uteri 1 jari di bawah pusat, lukea purulent dan berbau. Apakah faktor predisposisi pada kasus tersebut? A. Manual plasenta, B. Multipara, C. Subinvolusi uterus, D. Hygiene yang jelek, E. Nutrisi yang jelek. Jadi di sini ada kasus ibu anak ketiga melahirkan 5 hari yang lalu ditolong oleh dukun dan dilakukan manual plasenta. Datang ke bidan dengan demam tinggi, yaitu suhunya 39 derajat Celcius. Jadi kemungkinan faktor predisposisinya adalah A, karena dilakukan manual plasenta. Persalin dengan manual plasenta menjadi faktor risiko infeksi nipah karena berisiko memasukkan kuman-kuman patogen ke dalam saluran reproduksi melalui tangan yang masuk ke dalam vagina. Kita lanjut soal selanjutnya. Seorang primipara usia kehamilan 39 minggu datang ke bidan praktik mandiri untuk melahirkan. Tanda vital dalam batas normal, posisi janin normal, tinggi pundus uteri 35 cm. Pasien dalam pembukaan lengkap setelah dipimpin mengejan, kepala bayi lahir namun tidak mengalami putar paksi luar, maksudnya tidak mengalami putaran paksi luar. Bidan mendiagnosa distosia bahu dan melakukan manuver Macrobet. Langkah apa yang dilakukan sebelumnya? A. External pressure suprapubik, B. Remove the posterior arm, C. Rotation maneuver, D. Evaluate for episiotomy, E. Mengeluarkan bahu depan terlebih dahulu. Jadi di sini yang ditanya sebelum melakukan Macrobet, langkah apa yang dilakukan sebelumnya. Jadi jawabannya adalah D. Evaluate for episiotomy. Jadi sebelum kita melakukan tindakan Macrobet, evaluasi untuk melakukan episiotomi untuk memperbesar jalan lahir. Soal selanjutnya. Nyonya S kontrol postpartum hari ke-6, dijumpai pada luka perineum, tepi luka berwarna merah dan bengkak, jahitan mudah lepas, luka yang terbuka serta ulkus dan mengeluarkan nanah. Diagnosisnya adalah A. Vaginitis, B. Bartholinitis, C. Cystitis, D. Endometritis, E. Vulvitis. Ini jawabannya adalah E. Vulvitis. Vulvitis atau infeksi pada vulva. Vulvitis pada ibu pasca melahirkan terjadi di bekas sayatan episiotomi atau luka perineum. Tepi luka berwarna merah dan bengkak, jahitan mudah lepas, luka yang terbuka menjadi ulkus dan mengeluarkan nanah. Kita lanjut soal selanjutnya. Memasukkan satu tangan ke dalam vagina dan melakukan penekanan pada bahu anterior ke arah sternum bayi untuk memutar bahu bayi dan mengurangi diameter bahu. Ini dilakukan pada persalinan pervaginam dengan distosia bahu. Teknik ini dinamakan A. Manuver Robin, B. Manuver Court-Hercut, C. Macrobet, D. Feed mom over, E. lift legs. Jawabannya adalah B. Manuver Court-Hercut. Kita lihat penjelasannya. Manuver Court-Hercut memasukkan satu tangan ke dalam vagina dan melakukan penekanan pada bahu anterior ke arah sternum bayi untuk memutar bahu bayi dan mengurangi diameter bahu. Jika perlu, lakukan penekanan pada bahu posterior ke arah sternum. Ini teknik untuk membantu kelahiran bahu pada kasus distosia bahu. Kita lanjut soal selanjutnya. Kelahiran kepala janin dengan bahu anterior macet di atas sacral promontory. Karena tidak bisa lewat masuk ke panggul atau bahu tersebut bisa lewat promontorium tetapi mendapat halangan dari tulang sakrum atau tulang ekor dinamakan A. Distosia his, B. Persalinan macet, C. Kala dua memanjang, D. Distosia bahu, E. CPD. Jadi jawabannya adalah distosia bahu atau kesukaran dalam melahirkan bahu. Distosia bahu adalah kelahiran kepala janin dengan bahu anterior macet di atas sacral promontory. Karena itu tidak bisa lewat masuk ke dalam panggul atau bahu tersebut bisa lewat promontorium tetapi mendapat halangan dari tulang sakrum atau tulang ekor. Kita lanjut soal terakhir. Pada kasus ibu dengan tali pusat dijumpai terkemuka atau menumbung, posisi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tekanan bagian terbawah terhadap tali pusat yaitu dengan posisi A. Semi-Fowler, B. Kniches atau Trendelenburg, C. Dorsal recumbent, D. Lithotomy,
E. Fowler. Jadi jawabannya adalah Kniches atau Trendelenburg. Jadi posisi ini untuk meminimalisir pada kasus tali pusat terkemuka atau tali pusat menumbung. Baiklah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.